أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما نافعا وفهما صحيحا دقيقا عملا صالحا بحق محمد وآل محمد أستغفرك وأتوب إليك. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan sudah datang menemui kita. Ramadan sudah ada di hadapan kita. Ramadan sudah ada di sisi kita. Kita ketahui bahwasanya Ramadan merupakan bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lain. Kita ketahui bahwasanya di dalam bulan suci Ramadan seluruh amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bahwasanya ada salah satu ibadah yang paling ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat. Sesekali kita merenung, baikkah salat yang telah kita laksanakan selama ini? Sekali-kali kita bertanya, apakah salat yang kita laksanakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman bahwasanya celakalah orang-orang yang tidak melaksanakan salat? Bukankah Rasulullah pernah bersabda bahwasanya ada seseorang yang salat kemudian salatnya dilipat bagaikan pakaian kemudian dilemparkan ke wajahnya karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salatnya. Karena itu sebelum kita memulai setiap amalan-amalan yang kita lakukan, marilah kita senantiasa memulai karena Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita. Ingat bahwa di hari kiamat kelak kita akan kembali pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu marilah kita senantiasa di bulan suci Ramadan ini meningkatkan ibadah kita. Marilah kita senantiasa di bulan suci Ramadan ini perbanyak munajat-munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam suratul Fatihah, yang senantiasa kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat kita, yaitu ihdinas siratal mustaqim, berada di jalan orang-orang yang benar. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Fakir telah menyebutkan bahwasanya ada orang-orang yang tidak diterima salatnya. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa merenung bagaimanakah salat yang Allah Subhanahu wa taala terima. Di dalam hadis qudsinya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri-ciri orang yang diterima salatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ataqabbalus shalah mimman tawadha'a li uzumati." Aku, kata Allah, hanya menerima salatnya orang-orang yang merendahkan diri karena keagunganku. Nampak jelas bahwasanya salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat
yang dipenuhi dengan ketawaduan. Dan ini muncul dari diri orang-orang yang sholat dengan penuh dengan kekhusyuan. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seseorang yang memainkan janggutnya dalam keadaan dia sedang sholat. Seraya Rasulullah bersabda, "Innama hadza law khasha'a qalbuhu." Sesungguhnya orang ini seandainya hatinya khusyuk, la khasha'a jawariruhu, maka seluruh badannya pun akan khusyuk. Oleh karena itu, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu adalah hati. Hati yang perlu kita luruskan sebelum kita melaksanakan sholat. Hati menurut Imam Al-Ghazali adalah ibarat pohon. Apabila pohon tersebut dahannya rindang, maka burung-burung pun ikut senang bermain atau hinggap di atasnya. Apabila hati bercabang-cabang, maka pikiran-pikiran, hawa nafsu pun senang bermain-main di dalamnya. Jamaah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan di dalam sebuah hadis, Ali bin Husain ketika dia sedang melaksanakan wudhu, maka pucatlah seluruh wajahnya. Ketika dia ditanya, apakah gerangan yang membuat wajahnya memucat ketika dia berwudhu? Dia berkata, atadruna ma baina yaday man urida an akum. Apakah engkau tahu di hadapan siapakah aku akan berdiri? Ali bin Husain ingin mengatakan bahwasanya salat yang penuh dengan tawadhu, salat yang penuh dengan kekhusyuan adalah dia merasa bahwa dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang maha menghidupkan dan mematikannya. Dia merasa bahwa dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang maha menciptakan langit dan bumi. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri yang kedua adalah walam yastatil biha ala khalqi. Allah Subhanahu wa taala berkata, aku hanya menerima salatnya orang-orang yang tidak menyombongkan diri terhadap ciptaanku. Orang yang diterima salatnya adalah orang yang tidak menyombongkan diri terhadap seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan tidak membuatnya dia sombong, karena dia tahu Allah Subhanahu wa taala yang maha goni, yang maha kaya. Ilmu tidak membuat dirinya sombong, tidak membuat dirinya tinggi, karena dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang maha berilmu, yang maha alim. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri yang ketiga yang Allah Subhanahu wa taala katakan orang-orang yang diterima salatnya yaitu walam yabit musirron ala maksiyatih. Orang-orang yang senantiasa tidak melaksanakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam Al-Qur'an mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkata, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang salat, celakalah orang-orang yang lalai dalam salatnya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu marilah kita luruskan niat kita di dalam menyambut bulan suci Ramadan ini
Jangan sampai selama bulan suci Ramadan kita berharap amal, segala amal, doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dilipat kemudian dilemparkan ke wajah kita karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat kita. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala, insyaallah setelah kita memperhatikan hadis qudsi, setelah kita memperhatikan firman-firman Allah, maka Ramadan yang kita akan laksanakan, puasa yang kita akan laksanakan, akan bernilai ibadah yang insya Allah Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan. Dan saya akhiri dengan ucapan Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.